Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abu Hasan Muzaki di pertemuan jurnal ke-11 kita kali ini, yang mana pertemuan ke-11 kemarin itu kelompok 4, teman-teman kita dari kelompok 4 itu membawakan sebuah materi yang berjudul Panduan Lengkap Penyusunan TOR untuk Peliputan Berita dan Artikel di Media Massa. Nah, kelompok 4 sendiri di pembahasan kali ini, mereka di dalam materi ini membahas dan pembahasannya ini terbagi menjadi 5. Ada pembahasannya yaitu yang pertama itu strategi, yang kedua itu definisi, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat itu gambaran, ada gambarannya, dan yang kelima itu tujuan dan manfaat pembuatan TOR. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, itu ada strategi persiapan peliputan berita. Nah, strategi persiapan peliputan berita ini, kelompok 4 mereka mencantumkan ada 3 proses. Yang pertama itu ada strategi rapat redaksi, yang kedua peliputan berita, dan yang ketiga itu penulisan. Nah, jadi sebelum mereka meliput berita, terlebih dahulu mereka akan mengadakan rapat dengan tim redaksi. Kemudian setelah sepakat atas berita apa yang akan diliput, maka mereka melakukan peliputan. Kemudian setelah diliput, berlanjut ke proses penulisan. Nah, untuk definisi TOR sendiri, di sini kelompok 3 menyebutkan bahwa TOR adalah sebuah deskripsi umum yang mengatur hal-hal pokok yang dapat dijadikan pedoman dalam bekerja. Nah, di dalam TOR ini selain terdapat seperti langkah-langkah gitu ya, atau deskripsi untuk mengatur hal-hal, juga bisa kita seperti kesannya ini seperti mengarahkan kemana tujuan dari TOR ini, kemana tujuan pembahasan daripada TOR ini. Nah, adapun langkah-langkah dalam penyusunannya itu diantaranya ada penentuan topik, yaitu kita menentukan topik terlebih dahulu tentang terkait permasalahan apa yang ingin kita bahas atau berita apa yang ingin kita bahas. Kemudian identifikasi masalah, yang mana di identifikasi masalah ini ya mungkin kita juga bisa menggunakan semacam analisis SWOT seperti itu. Kemudian ada angle atau sudut pandang spesifik. Nah, sudut pandang ini bisa terserah dari beberapa orang gitu ya, terutama dari para ahli. Kemudian yang selanjutnya itu menentukan narasumber. Nah, dalam menentukan narasumber ini kita tidak boleh sembarang orang, tidak boleh sembarang tunjuk gitu. Untuk narasumbernya sendiri kita harus memilih orang-orang yang kredibel dan ahli di bidangnya. Kemudian selanjutnya itu daftar data yang diperlukan. Dalam TOR ini kita juga perlu mencantumkan data-data untuk kemudian kita ajukan sebagai arah gerak kita dalam sebuah berita. Nah, kemudian setelah itu kita membuat daftar pertanyaan daftar pertanyaan yang nantinya akan kita sampaikan kepada narasumber. Nah, selanjutnya itu kita juga melakukan observasi berupa pengamatan, survei, dan sebagainya. Selanjutnya kita membuat daftar dokumentasi yang dibutuhkan gitu. Ini nanti bakal ada di proses editing ketika kita membuat sebuah berita. Nah, selanjutnya itu ada alur atau konsep liputan. Nah, yang terakhir yang paling penting itu menentukan deadline. Nah, kemudian di sini kelompok 4 di PPT-nya mereka mencantumkan juga gambaran format daripada pembuatan TOR peliputan, yang mana di sini mereka memberi contoh sebuah TOR terkait COVID-19 atau COVID-19 gitu ya. Nah, di sini mereka pun sama seperti apa yang telah mereka gambarkan di slide-slide sebelumnya. Di sininya sudah terpenuhi semua. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tujuan dan manfaat pembuatan. Yang pertama itu mengarahkan fokus peliputan, kemudian yang kedua memberikan pandangan dan struktur, yang ketiga menetapkan tanggung jawab, yang keempat meningkatkan kualitas berita, menghindari kesalahan dan kontroversi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kemudian yang terakhir memfasilitasi evaluasi kinerja. Nah, mungkin itu saja, sekian yang bisa saya sampaikan pertemuan dengan kelompok 4 kemarin di pertemuan 11. Terima kasih dan sampai berjumpa di jurnal berikutnya.